sifat kucing lah Ustaz. Ya, betul. Gimana kucing itu? Kalau lagi kita makan, Ya. dia diam Ya, itu. betul. Kalem kali dia. Ya, betul Ustaz. Ternyata dia pelakor. Iya, ya betul. Pencuri lauk orang. Iya, betul. Gitu Ustaz. Ketika ditinggal sebentar Ustaz. Ketika bentar aja kita silap, langsung dimakannya. Iya. Langsung disantapnya. Dan itu berarti belum jujur Ustaz. Ya, belum jujur. Itu sifat kucing. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Masya Allah. Bukan hanya di kucing ada pelakor. Ya. Banyak kan, Banyak, di kantor-kantor pun bisa ada pelakor. Ya. Bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat sadar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan puasanya lancar dan ibadahnya pun lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita akan bersama guru kita, yaitu Usai Ustadz Ayumansyah SPDI. Langsung saja kita berbincang dengan guru kita Ustadz Ayumansyah SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah, di puasa yang ketiga ini mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita hingga Syawal nantilah. Amin ya rabbal alamin. alamin. Ya baik sahabat sadar, tema kita kali ini adalah puasa melatih kejujuran dan keikhlasan. Apa yang pertama motivasinya untuk Ustaz sampaikan Ustaz? Puasa adalah sesuatu amalan yang sangat unik, sangat luar biasa. Itu makanya amalan itu amalan terdahulu lagi. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, juga pernah dilakukan sesuai dengan bunyi ayat Al-Quran yang pernah sering kita baca, yaitu Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi amalan puasa ini amalan yang sudah tua lah. Namun walaupun sudah tua, tapi unik dan sangat bermanfaat di berbagai macam sisi. Baik dari sisi fisik kita, begitu juga dengan rohani kita memiliki nilai yang sangat tinggi di sana. La'allakum tattaqun, pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini dikaitkan dengan kalimat takwa. Yang terbina di sana baik secara syariat kita maupun secara hakikat kita terbina di sana dengan kalimat tattaqun itu. Karena sangat jelas kalau definisi takwa seperti yang diutarakan oleh Imam Nawawi bahwa takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahiyah, yaitu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Tapi dalam suatu hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah pernah menyatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Ini adalah isyarat bahwa takwa itu secara zahir disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau tadi. Kemudian takwa secara batiniyahnya itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi pada materi ini salah satunya yaitu puasa melatih kejujuran dan keikhlasan. Kejujuran dan keikhlasan tentu puncak di dalam agama kita. Itu makanya amalan puasa ini sangat efektif untuk agar tercapai kejujuran dan keikhlasan itu. Salah satunya saja amalan tentang puasa ini. Tatkala kita berwudu padahal kita sendirian di sana. Ya betul. Memiliki kesempatan untuk korupsi minuman. Memiliki kesempatan untuk tidak dilihat oleh orang. Padahal kita memiliki kesempatan dalam hal itu. Tapi kita tidak melakukan. Apalagi kalau kita nyebur ke kali Ustaz, nyebur ke kali alas. Ada siapapun yang melihat,
Bisa korupsi sedikit. Bisa korupsi sedikit. Masya Allah. Itulah amalan puasa dilatih tentang yaitu kepribadian kita. Itu secara syariatnya saja sesuai dengan hukum syarat-syarat dan sahnya kita lakukan, melengkapi rukunnya saja, melengkapi syaratnya saja, terbina kejujuran kita di sana. Jujur bukan hanya ketika ditanya, akan tetapi jujur ketika tak siapapun yang melihat. Itulah amalan puasa. Mungkin saja kalau amalan-amalan yang lain tanpa mengurangi fadilahnya, itu juga mampu terlatih. Tapi lebih efektif kita melatih diri di dalam kejujuran itu tatkala bulan Ramadan ini dengan puasa. Kemudian tentang keikhlasan. Tentang keikhlasan ini juga memang sangat penting. Tapi untuk mencapai keikhlasan itu seluruh amalan sebenarnya ada cara, karena segala apa yang disyariatkan oleh Allah pasti ada hakikatnya. Ya, betul. Apa saja amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah itu sangat bermanfaat. Jangankan untuk tentang hakikatnya, untuk badan kita pun itu sangat bermanfaat. Sesuai dengan hadis Rasulullah, sumu tasihu, puasalah engkau, niscaya engkau akan sehat. Maka pantas di dalam hadis kudusi ternyata sangat banyak manfaat puasa ini, sangat banyak manfaat Ramadan ini, sehingga Allah menyatakan di dalam hadis kudusi, lau ta'allama ummati ma fi Ramadan la tamannau sanatan kulluhu Ramadan. Kalaulah tahu umatku apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, kata Rasulullah, sungguh ia bercita-cita 1 tahun penuh itu menjadi bulan Ramadan sajalah. Begitulah ungkapannya. Kemudian amalan super memang tentang puasa. Apa yang dikatakan kulul amal ibni Adam, setiap amalan, seluruh amalan anak Adam ini lahu, kata Allah dalam hadis qudsi tersebut, untuk dirinya, illa siyam, terkecuali berpuasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kelebihan yang sangat luar biasa. Namun apakah kelebihannya itu? Di balik yaitu melatih kejujuran kita tadi, tatkala kita memenuhi syarat dan rukun di dalam mengamalkan puasa tersebut, ternyata ada keikhlasan puncak di dalam ibadah tersebut. Itu dilatih pada diri kita tatkala kita melaksanakan puasa. Ini sesuai dengan ungkapan yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau, yang perlu kita perhatikan puasa kita. Bagaimana levelnya? Apakah level umum ataupun level awam, ataukah level khawas atau khawasul khawas? Ini sangat penting, terlebih-lebih untuk mencapai keikhlasan, agar jangan sampai tidak mampu kita capai keikhlasan. Karena keikhlasan kalau hanya di mulut belum ikhlas katanya. Sama seperti surat Al-Ikhlas, tidak berbunyi di sana kalimat Al-Ikhlas satu kata pun. Tapi nama surahnya Al-Ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu tak lagi diucapkan, maka itu capaian yang harus kita capai sebenarnya untuk bulan Ramadan. Namun tingkatan awam, i'lam, diawali dalam kalimat tersebut, i'lam, ketahui oleh kalian, kata Imam Al-Ghazali. Pesan yang sangat luar biasa dari beliau kepada kita umat, bahwa an-nasauma salasun, sesungguhnya puasa itu ada 3 derajat, yaitu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertamanya yaitu saumul umum, yaitu puasa orang yang awam. Baru yang keduanya saumul khusus, puasa orang yang khusus. Baru yang ketiganya saumul khususul khusus, yaitu puasa orang yang khawasul khawas, yaitu ia prihatin atas puasanya. Tentu memiliki definisi tersendiri di antara 3 hal tersebut. Pertama, puasa orang yang awam, bagaimanakah itu? Supaya kita tahu posisi kita, posisi awamkah, khawaskah, khawasul khawaskah. Kalau belum sampai kepada khusus, maka kita capai untuk itu. Kalau level kita hari ini puasa awam, maka kita berusaha untuk puasa khusus.
Kalau kita sudah mampu ketika puasa khusus bisa naik level dihidayahi oleh Allah kepada husul khusus, maka bisa kita tingkatkan kemungkinan. Ya, betul. Puasa awam ini adalah puasa orang yang menahan lapar dan dahaga saja. Itu saja. Ustaz. Itu yang disampaikan oleh hadis Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atsi. Apa itu? Banyak orang yang berpuasa, akan tetapi dari hasil puasanya ia tidak mendapatkan lain daripada lapar dan dahaga saja. Karena apa? Karena makruh puasa masih ia kerjakan. Makruh puasa yang umum kita ketahui 5. Yang pertama disebabkan oleh mata. Ya, betul. 1 yaitu disebabkan oleh mata memandang dengan syahwat. Baru yang 4-nya yaitu disebabkan oleh mulut, ghibah, dusta, sumpah palsu, mengadu domba. Inilah yang harus kita hindari tatkala kita melaksanakan puasa, agar level puasa kita mampu kepada khusus. Jadi yang keduanya yaitu puasa khusus. Puasa khusus ini di samping ia memuasakan tidak makan dan tidak minum, panca inderanya yang 5 pun ia jaga daripada sesuatu yang makruh sekalipun. Yang minimal 5 hal itu tadi ia jaga. Baik dia memandang dengan syahwat ataupun disebabkan oleh mulut, ucapan, itu ia jaga. Karena sangat berisiko di dalam pahala fadilah tentang puasa tersebut. Sehingga untuk mencapai keikhlasan, latih diri untuk ikhlas di dalam sesuatu itu akan sulit nantinya. Baru puasa khawasul khawas, ini memang pakaian para nabi, ini memang pakaian para waliullah. Namun bukan tidak mungkin kepada kita manusia juga bisa diberikan oleh Allah hidayah tersebut. Tapi catatannya puasa orang ini adalah tiada sedetik pun ia tak ingat melainkan ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita ini masih di level berapa nih, Ustaz? Minimal lah khusus kita upayakan, walaupun kita tak mampu untuk khusus itu pun nantinya. Yang penting ada ikhtiar. Ada ikhtiar di dalam hal tersebut. Kemudian Ustaz, kita kan tadi puasa ini melatih kejujuran dan keikhlasan. Ya. Tapi seringkali kadang-kadang memang kita ini semangatnya di awal, Ustaz. Ya. Makanya seperti pemain bola itu, bola itu ada babak pertama, babak penyisian dan sebagainya. Karena itu fenomena kita sekarang, Ustaz. Kalau di awal minggu pertama tuh masjid penuh, ya kan? Tetapi itu bagaimana, Ustaz? Mungkin ada nasihat, Ustaz. Semakin kesini harinya semakin ke depan sapnya makin maju sapnya. Makin maju sapnya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah keistiqomahan di dalam beribadah itu memang penting. Dan jawaban yang paling utamanya memang tak lain adalah yaitu memahami Ramadan itu sendiri. Berarti membutuhkan ilmu. Ramadan. Itu yang paling utama, ilmu. Ilmu Ramadan. Apakah Ramadan? Salah satu yang motivasi bagi kita, Ramadan itu diambil dari kata Ramadan, yaitu sangat panas, membakar. Jadi apa sih yang dibakar di bulan Ramadan itu? Yang dibakar di bulan Ramadan itu 2 secara umumnya. Pertama yaitu dosa, yang kedua yaitu penyakit jasmani kita, penyakit badan kita ini. Itu secara ilmu medis telah dipaparkan oleh para dokter kita. Yang pertama dosa. Ini sering ungkapan hadis Rasulullah. Dosa ini 2 sumbernya. Yang pertama yaitu sifat syaitoniah. Yang kedua sifat hewaniah. Sifat syaitoniah yaitu mengajak kepada tidak baik. Kemudian sifat hewaniah. Ini juga akan digugurkan, akan dibakar di bulan Ramadan ini. Apa sih sifat hewaniah? Salah satunya sifat kucing lah, Ustaz. Ya, betul. Gimana kucing itu? Kalau lagi kita makan, dia diam itu. Betul. Kalem kali dia. Ya, betul, Ustaz. Ternyata dia pelakor. Iya, betul. Pencuri lauk orang. Iya, betul. Gitu, Ustaz. Ketika ditinggal sebentar, Ustaz. Ketika bentar aja kita silap, langsung dimakannya, langsung disantapnya. Dan itu berarti belum jujur, Ustaz. Ya, belum jujur. Itu sifat kucing. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Masya Allah. Bukan hanya di
kucing ada pelakor. Ya. Oh, banyak kan, Banyak, di kantor-kantor pun bisa ada pelakor. Ya. Ya, Tidak apa usah itu? sebut nama. Tak mesti kita sebut. Artinya dia pemungut liar lah. Itu kan jenis-jenisnya. Sifat yang tidak jujur lah. Ya, betul. Banyak lagi hal-hal yang dibakar ketika kita mengenal Ramadan itu. Ya, betul. Jadi Ramadan yang pertamanya yaitu kita perlu ilmunya tentang apa sih Ramadan tadi. Sehingga kita istiqomah mengamalkan bulan Ramadan itu. Pertamanya tadi yaitu membakar. Apa yang dibakar yaitu dosa. Yang dosa ini sampai dinyatakan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min janbih. Paket siang, paket malam masuk lagi man qoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min janbih. Satu hari satu malam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mau. Kan seperti itu. Mau atau tidak, Ustaz, mau atau tidak. Ya baik Ustaz, mungkin perbincangan kita itu mudah-mudahan harapan kita ibadah puasa ini memang betul melatih kita untuk jujur dan ikhlas, terutama bagi yang memiliki jabatan, Ustaz ya. Amin. Karena beberapa kali Ramadan sudah mungkin kita temui, tetapi masih banyak juga korupsi, Ustaz. Mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul melatih kita semua umat Islam untuk berlaku jujur dan ikhlas dalam segala perbuatan. Amin ya Allah. Mungkin singkat Ustaz sebagai kesimpulan kita untuk disampaikan kepada sahabat sadar sekalian semuanya. Jadi para sahabat sadar, begitu juga kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa ini adalah amalan yang terdahulu sangat unik dan sangat rugi tatkala kita tinggalkan puasa ini. Tatkala kita tidak melaksanakan puasa, karena secara syariatnya saja kita lakukan, kita penuhi syarat dan rukunnya, itu akan mendidik kejujuran kita. Kemudian secara hakikatnya tatkala kita mendalami hal tersebut, insya Allah amalan segala hal apapun amalan itu akan mampu terbimbing dengan puasa itu, menjadi kita ini menjadi orang yang ikhlas seperti yang diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya baik sahabat sadar sekalian, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Sudah banyak bisa kita dapatkan pencerahan-pencerahan dari guru kita Usai. Kalau yang terkenal itu ada Ucai, maka di Kutacani kita punya Usai, yaitu Ustadz Aiman Shah SPDI. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Mudah-mudahan kita semua tentunya dengan tema kita tadi dapat menjadi pribadi yang jujur dan ikhlas. Amin. Terima kasih, insya Allah kita jumpa di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kita